Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darwina Maharani dengan NIM 212011015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya yaitu pemanfaatan teknologi Starlink SpaceX menjadi sumber internet. Pengertian internet sendiri yaitu jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan komputer dan juga jaringan komputer di seluruh dunia. Dengan menggunakan internet dapat mempermudah manusia dalam komunikasi maupun berbagi informasi tanpa memperdulikan tempat dan waktu. Kemudian di sini ada keunggulan internet dalam komunikasi global, di antaranya itu komunikasi tanpa batas, di mana internet memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan mudah tanpa memperdulikan jarak geografisnya. Kemudian yang kedua yaitu akses informasi, di mana internet menjadi sumber informasi yang tak terbatas, sehingga pengguna dapat mencari dan mengakses berbagai jenis informasi. Kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi, di mana internet memfasilitasi kolaborasi antara individu dan kelompok secara online. Kemudian media sosial, di mana internet menyediakan platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain dari berbagai pikiran, foto, video, maupun pengalaman mereka. Dan yang terakhir adalah e-commerce, di mana e-commerce ini pengguna dapat melakukan pembelian secara online, menjual produk maupun jasa mereka. Kemudian tantangan konektivitas di daerah terpencil sendiri itu yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur, di mana daerah terpencil seringkali tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyediakan konektivitas internet yang stabil dan cepat. Kemudian yang kedua itu jarak yang jauh, di mana beberapa daerah terpencil berada di lokasi yang terpencil secara geografis seperti pegunungan maupun gurun. Jarak yang jauh ini menyulitkan penyediaan layanan internet untuk mencapai daerah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu biaya yang cukup tinggi dalam membangun infrastruktur dan menyediakan layanan internet. Kemudian yang terakhir itu ada topografi dan lingkungan yang sulit seperti hutan, pegunungan maupun gurun pasir yang menyulitkan pemasangan infrastruktur. Kemudian pengenalan Starlink sendiri, Starlink di sini ada dua, yaitu konsep dasarnya dan tujuannya. Di sini yang pertama saya membahas konsep dasarnya, di mana konsep dasar dari proyek Starlink untuk menciptakan jaringan satelit di orbit rendah bumi atau LEO yang dapat menyediakan akses internet global yang cepat dan terjangkau. Satelit-satelit kecil ini ditempatkan di LEO untuk menciptakan konstelasi yang melingkupi seluruh permukaan bumi. Kemudian yang kedua yaitu tujuan proyek Starlink itu sendiri, yaitu yang pertama untuk mengatasi konektivitas di daerah terpencil, kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan kualitas internet di daerah urban. Selanjutnya ada keuntungan satelit kecil, di mana Starlink sendiri menggunakan satelit-satelit kecil. Yang pertama itu cakupan yang luas, di mana dengan menggunakan ribuan satelit kecil maka konstelasi Starlink dapat memberikan cakupan yang luas juga di seluruh permukaan bumi. Kemudian yang kedua itu kapasitas yang besar, di mana jumlah satelit yang banyak memungkinkan konstelasi Starlink memiliki kapasitas yang besar dalam mengirimkan data. Kemudian yang ketiga itu ada rendahnya latensi, di mana satelit Starlink ini ditempatkan di orbit LEO yang memiliki ketinggian lebih rendah dibandingkan satelit di orbit geostasioner, di mana hal ini menghasilkan rendahnya latensi atau delay dalam pengiriman data. Selanjutnya keuntungan penggunaan orbit rendah, yang pertama itu rendahnya latensi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana satelit Starlink memiliki orbit rendah, yaitu LEO, di mana jarak yang lebih dekat dengan permukaan bumi dibandingkan satelit di orbit geostasioner. Hal ini mengakibatkan rendahnya latensi atau delay dalam pengiriman data yang sangat penting dalam aplikasi real time seperti video, conference, maupun game online. Kemudian yang kedua itu ada konektivitas yang baik, di mana dalam orbit yang rendah, sinyal antara pengguna dan satelit memiliki jarak yang lebih pendek dan menghasilkan konektivitas yang lebih baik juga. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitas yang lebih tinggi, di mana
Orbit rendah bumi memungkinkan Starlink untuk menggunakan lebih banyak satelit dalam konstelasinya. Dengan jumlah satelit yang lebih besar, maka jaringan eh, yang didapatkan dapat ditingkatkan kembali. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan dalam penyesuaian, di mana untuk orbit rendah, satelit Starlink dapat dengan cepat diatur ulang atau digantikan jika ada kebutuhan atau kerusakan. Kemudian di sini ada Starlink Network Architecture, di mana satelit itu sendiri terdiri dari satelit Starlink, yaitu jaringan Starlink yang didukung oleh ribuan satelit kecil yang ditempatkan di orbit rendah. Kemudian yang kedua itu ada ground station, di mana ground station ini merupakan stasiun pangkalan Starlink yang merupakan fasilitas di darat yang berfungsi sebagai titik hub dalam jaringan. Kemudian yang ketiga itu ada user terminal, di mana terminal pengguna ini adalah perangkat yang terpasang di rumah atau tempat lain yang digunakan oleh pengguna dalam mengakses jaringan Starlink. Kemudian yang terakhir ada data center, di mana data center sendiri berfungsi sebagai pusat pengelolaan semua data dalam jaringan. Peluncuran dan infrastruktur Starlink sendiri menggunakan roket Falcon 9 dan Falcon Heavy, di mana konstelasi satelit Starlink itu di orbit LEO dan terminal pengguna untuk menghubungkan ke satelit Starlink. Kemudian selanjutnya ada tantangan dalam operasional Starlink sendiri, di antaranya yaitu ada manajemen lalu lintas data yang padat, perencanaan yang teliti untuk mencegah tabrakan satelit, kemudian membentuk jaringan relay yang andal, dan yang terakhir efisiensi energi dan pengaturan suhu satelit. Kemudian di sini ada keunggulan satelit Starlink, di mana keunggulannya terdapat 4 keunggulan yang saya rangkum. Yang pertama itu ada jangkauan yang luas termasuk di daerah terpencil, kemudian kecepatannya yang tinggi dan memiliki konstelasi yang rendah, latensi yang rendah. Kemudian yang ketiga itu fleksibilitas dalam kendaraan bergerak atau mobilitas. Kemudian yang terakhir itu harganya yang kompetitif untuk mengurangi kesenjangan digital. Kemudian di sini juga ada dampak negatifnya di samping ada dampak positifnya. Yang pertama itu peningkatan sampah antariksa di orbit bumi. Kemudian yang kedua jejak cahaya yang mengganggu pengamatan astronomi. Dan yang terakhir itu regulasi untuk menghindari interferensi dengan satelit dan sistem komunikasi lainnya. Terakhir, kesimpulan dari presentasi saya, Starlink dapat berperan penting dalam mengatasi tantangan konektivitas global dengan menggunakan ribuan satelit kecil di orbit rendah bumi atau LEO untuk memberikan akses internet ke daerah terpencil, mengurangi kesenjangan digital, serta memfasilitasi komunikasi darurat serta mobilitas yang lebih baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.